akan mengajak teman kumparan semuanya untuk kita sama-sama belajar dan lebih mindful lagi dalam mengatur finansial, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi di Virtual Talk Kumparan bersama Bank Mandiri ini, kita akan mengangkat tema tips cerdas mengelola cuan di masa pandemi dengan inovasi digital. Di masa pandemi COVID-19 yang serba sulit dan tidak pasti ini, kita memang harus cermat ya, mengelola cuan biar nggak cuma bisa memenuhi kebutuhan harian, tapi juga bisa untuk menabung dan investasi. Kalau semuanya terpenuhi, harapannya nantinya finansial, fisik dan mental kita bisa sama-sama sehat. Gimana caranya? Salah satunya dengan memanfaatkan Livin by Mandiri dan membuka rekening Mandiri tabungan rencana di Livin by Mandiri. Mandiri Tabungan Rencana mempermudah pengelolaan keuangan Anda agar apapun rencana Anda di masa depan dapat terwujud. Rencanakan beragam kebutuhan Anda secara teratur dan online tanpa perlu ke cabang. Living a lively life with Livin by Mandiri. Oke, untuk membahas itu semua, sudah hadir secara virtual Direktur Teknologi Informasi Bank Mandiri, Pak Timothy Utama, dan juga seorang financial trainer yang saya yakin sudah tidak asing lagi, yaitu Mbak Likwina Hananto. Saya mau sapa dulu. Halo Mbak Wina dan Pak Timothy. Hai Mbak Mel, halo Pak Tim, sehat-sehat semuanya. Sehat. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya Pak Tim dan juga Mbak Wina. Sama-sama Mbak Melisa, senang banget ada di sini hari ini. Kita mau langsung bahas ya, saya mungkin ke Mbak Wina dulu. Mbak Wina, aspek apa aja sih yang harus kita perhatikan ketika mengelola keuangan terutama saat pandemi seperti ini? Baik untuk yang masih lajang, yang sudah berkeluarga, atau mungkin sandwich generation seperti saya nih, sandwich generation. Apa nih kiat dan tipsnya Mbak Wina? Oke Mbak Mel, jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengelolaan penghasilan dan pengeluaran. Karena selama pandemi pasti akan terpengaruh nih penghasilan dan pengeluarannya. Cara hidupnya berubah, pengeluarannya juga pasti berubah. Yang kedua adalah soal tadi ada 3 kondisi kan, lajang, berkeluarga, sama sandwich generation. Artinya yang membedakan mereka itu adalah siapa tanggungannya. Ayo perhatikan tanggungan kita siapa aja dan pastikan mereka dalam kondisi sehat. Dan kita mencoba melindungi mereka gitu dong. Jadi pengeluaran kita dan penghasilan kita akan sangat terpengaruh sama berapa banyak tanggungannya. Yang ketiga nih Mbak Mel, lagi pandemi gini, lakukan semuanya sebisa mungkin secara digital. Dengan begitu kita bisa meminimalisir pertemuan tatap muka langsung dengan orang, sekaligus langsung melindungi juga keluarga kita. Jadi 3, penghasilan pengeluaran. Yang kedua, perhatikan tanggungan kita seperti apa. Yang terakhir adalah lakukan keuangannya itu secara digital. Baik, yang terakhir ini mungkin ya yang kebanyakan dari kita masih ada yang ragu-ragu, tapi ada juga yang mungkin sudah mulai terbiasa begitu ya menggunakan digital untuk mengelola keuangan kita. Saya mau beralih ke Pak Timothy. Pak Timothy, bagaimana Bank Mandiri sebagai layanan perbankan ini mengedukasi masyarakat untuk bisa mengelola keuangan dengan baik, terutama di situasi pandemi seperti ini, Bapak? Terima kasih Mbak Melisa, tadi pengantaran juga dari Mbak Wina saya rasa sangat jelas gitu ya. Mungkin saya mengambil dari poin ketiga. Terutama saya percaya sekali bahwa masyarakat kita hari ini sudah mempunyai pengertian yang jauh lebih baik dari ketimbang waktu saya dulu start gitu ya. Jadi pertama-tama dalam keuangan tadi sudah dikatakan udah ada pendapatan, ada pengeluaran, kita mau memastikan bahwa memang security of the funds daripada keuangan mereka ini kan aman. Jadi salah satu yang menurut hemat saya sangat penting adalah dipilihnya penempatan atau institusi yang dicari yang bisa kita percaya untuk keuangan kita. Yang kedua tadi dikatakan dalam hal digital, sekarang masyarakat kami di Indonesia juga saya sangat percaya sudah memiliki pengertian yang mereka cari untuk yang namanya mungkin bahasa sehari-harinya dalam digital ada UI UX. Jadi interface dan experience-nya untuk mereka apalagi di dalam hal digital. Nah untuk itu mungkin saya bisa katakan Mandiri dalam memberikan solusi selalu memperhatikan dari pada sisi pandang UI UX-nya yang dimana harus benar bisa menjawab untuk yang tadi dikatakan Mbak Wina tadi supaya
interface-nya, interaksinya juga dengan experience yang benar. Jadi solusi-solusi kita bisa benar-benar bisa membawakan pengalaman untuk tanpa harus ke cabang. Mungkin itu dulu, Baik, Mbak baik. Melisa. Nah, ini infonya Bank Mandiri punya aplikasi super app e-banking ya, Pak Timi, Living by Mandiri. Apa aja nih manfaatnya dari layanan ini, Pak? Oh mungkin, ya terima kasih bahwa sebelum saya jawab secara menyeluruh, mungkin saya kasih sedikit background. Kenapa dinamakan super app gitu ya? Hari ini banyak sekali orang mengatakan perkataan super app and super app. Nah, di sini yang saya mau tegaskan bahwa Mandiri hari ini mempunyai aplikasi yang dimana memperlihatkan secara keseluruhan pengalaman yang nasabah kami akan berinteraksi dengan aplikasi kami. Nah, hari ini yang ada di market adalah Livin 1.0, yaitu super app generasi pertama yang akan sebentar lagi diluncurkan lagi dengan super app 2.0 yang untuk memperlihatkan atau mengatasi keperluan dalam hal bertransaksi secara digital. Luar biasa. Nah, silakan. Jadi di dalam super app kami yang di 1.0 pun sekarang terdapat solusi-solusi yang sangat yang menurut kami komprehensif. Dari untuk investasi, dari bertransaksi, dari pembayaran. Jadi yang kami develop itu untuk sehari-hari yang benar-benar mempunyai use cases. Jadi kami perhatikan use cases sehari-hari dalam berinteraksi, dalam pembayaran, investasi, installment, juga dengan keperluan kalaupun katakanlah kita suka lupa user ID, password dan sebagainya. Itu akan bisa dijalankan tanpa harus ke cabang. Oke, jadi ini layanan yang solutif ya, mulai dari untuk transaksi, pembayaran sampai untuk investasi. Oke, saya kembali ke Mbak Wina lagi nih Pak Tim, sebelum kita lanjut ya lebih dalam. Mbak Wina, kalau hari gini kan makin canggih ya, seperti tadi juga Pak Tim sempat menyebutkan ada berbagai layanan perbankan yang bisa kita manfaatkan. Nah, tapi sayangnya masih banyak pihak nih yang mungkin masih belum bijak begitu mengelola keuangan, jadinya berujung nggak punya tabungan, banyak hutang, dan lain sebagainya. Nah, menurut Mbak Wina, kesalahan kelola keuangan apa aja yang harusnya diperhatikan dan dihindari? Ada banyak ya kalau kita ngomongin kesalahan keuangan, dan kayaknya setiap hari pun mungkin saya masih ada 1-2 kesalahan yang terulang karena punya kebiasaan yang nggak bagus gitu. Yang menarik itu adalah ternyata ini semua adalah bagian dari kebiasaan hidup kita. Cara hidup kita seperti apa yang kita lakukan sehari-hari dan udah otomatis itu yang akan mempengaruhi ke hubungan kita dengan uang. Misalnya ya, biasa bangun pagi atau enggak, biasa olahraga pagi atau enggak, itu ternyata mempengaruhi cara kita hidup dan langsung berhubungan sama cara kita mengelola uang. Nah, kalau kita ngomongin hubungan kita dengan uang, yang akan langsung kelihatan itu terutama adalah misalnya yang otomatis sangat ramah pada utang, Mbak. Jadi utang tuh bukannya nggak boleh dalam perencanaan keuangan, tapi harus bijaksana dan hati-hati kalau kita mau ngutangnya buat apa. Kemudian yang kedua itu soal kebiasaan menabung. Banyak sekali orang nabung itu belakangan kalau udah ada sisa, jadi punya gajian udah habis, ada sisanya sedikit baru nabung. Padahal kalau ini diubah menjadi sebuah kebiasaan yang baik, utang itu terbayarkan dengan lancar, nabungnya juga otomatis dilakukan. Jadi tadi ada kata yang penting tadi saya sebutkan adalah semuanya itu serba otomatis. Gitu. Baik, oke. Dan di masa pandemi ini tuh kan mungkin banyak juga Mbak Wina yang pendapatannya berkurang begitu ya, karena satu dan lain hal ya terdampak pandemi. Tapi masih punya hutang dan cicilan, gimana tuh kira-kira Mbak? Budget apa sih, pertama apa yang harusnya dipres dan diprioritaskan? Nah, pos pengeluaran kita itu bisa terbagi secara general jadi 5 yang besar ya. Mulai dari cicilan utang, pengeluaran rutin, kemudian menabung dan investasi yang rutin juga, ini otomatis juga dong. Habis itu sosial, saling tolong menolong, saling membantu, dan yang terakhir adalah pengeluaran lifestyle yang senang-senangnya. Ketika kondisinya lagi kritis, penghasilannya terganggu,
pengeluaran ini tetap harus dibayarin kan. Nah, Mm-mm. kita harus milih nih dari 5 ini mana yang menjadi prioritas utama. Biasanya prioritas utama itu 2 yang pertama, yaitu cicilan utang dan pengeluaran rutin kita. Penghasilannya ada atau tidak ada, 2 yang pertama ini harus dibayar. Sehingga akan sangat membantu kalau kita punya dana darurat. Kalau kita punya dana darurat ini tuh membantu kita untuk punya kayak napas buatan untuk 1 bulan kah, 3 bulan kah, atau 6 bulan ke depan tergantung berapa banyak simpanan yang tersedia. Jadi kalau penghasilannya terganggu, pilihannya adalah mencari penambahan penghasilan atau menggunakan dana darurat yang memang sudah terbentuk sebelumnya. Baik. Nah, idealnya tuh sebenarnya kita harus nyiapin dana darurat seberapa besar sih Mbak Wina di tengah ketidakpastian ekonomi seperti saat ini? Kalau sebelum pandemi mungkin aku akan pakai teori-teori financial planning yang lajang punya 4 kali pengeluaran, terus kalau udah menikah belum punya anak pakai 6 kali pengeluaran, kalau udah punya anak 1 kali 9, kalau punya anak 2 atau lebih kali 12. Tapi itu kan teori ya Mbak Melisa ya. Berapa banyak sih orang yang sanggup punya dana darurat sebesar itu? Jadi let's be realistic. Kalau kita mau jujur aja, pertanyaannya diubah. Kalau sampai penghasilan kita terganggu, nggak usah kehilangan pekerjaan, tapi penghasilannya terganggu gitu, berkurang 10-20% aja kan itu udah lumayan kan, besar kan. Nah, kalau sampai penghasilan kita terganggu, ingin bisa bertahan dengan cara hidup yang sama, itu mau berapa bulan? Pertanyaannya jadi kayak gitu. Oh mau 1 bulan, oh mau 3 bulan, maka itulah besaran dana darurat yang kita butuhkan. Kayaknya sepanjang pandemi ini, dulu nih dana darurat itu bukan topik yang menarik untuk dibahas, tapi selama pandemi yang udah berapa setahun setengah ini, rasanya dana darurat ini jadi sesuatu yang terus-menerus orang tanya karena ternyata sangat-sangat membantu. Bahkan nih Mbak Mel, untuk beberapa orang yang penghasilannya tidak terganggu, dana daruratnya banyak, jadi dia kemampuan survive-nya sangat tinggi, mereka udah mulai loh cairin dana daruratnya buat nolong orang sampai udah kayak gitu. Jadi betapa sih dana darurat ini bisa jadi perpanjangan napas buat mereka yang kesulitan, tapi juga menjadi kayak tenaga tambahan buat mereka yang kondisinya baik untuk bantu orang lebih banyak. Seru banget jadinya kalau punya dana darurat. Luar biasa ya, luar biasa. Ngomong-ngomong soal perencanaan keuangan yang baik, saya balik ke Pak Timothy lagi. Pak Tim, adakah layanan super app dari Living by Mandiri ini yang bisa digunakan nasabah untuk itu tadi, membuat perencanaan keuangan yang lebih baik, Pak? Ya, terima kasih Mbak Melisa. Jadi kembali tadi menyambung yang Mbak Wina katakan ya, saya menyimaki memang waktu kami mendesain Living by Mandiri, itu ada beberapa hal yang dimasukkan sebagai kepentingan daripada melayani nasabah kami. Jadi yang pertama-tama dulu adalah untuk perencanaan yang baik dalam masa seperti ini, dan pandemi sudah melihatkan adanya perubahan shift daripada pelayanan. Di sekarang kita tidak usah lagi, yang kita harapkan adalah nggak usah ke cabang yang pertama kali. Karena itu akan sangat penting. Kalau ke cabang berarti akan mempunyai suatu risiko yang berbeda. Tapi kedepannya kami juga percaya bahwa semua akan bisa dilakukan dengan digital. Jadi artinya Living by Mandiri akan memberikan layanan semua yang ada di cabang bisa dipegang di dalam genggaman kita ini melalui Living by Mandiri. Nah itu kemudian dari itu beralihlah kita melihat pada UI UX yang tadi saya katakan ya. Jadi dalam hal ini rencananya atau perencanaan yang kami buat adalah mempunyai solusi-solusi atau features-features yang benar-benar bisa memberikan jawaban kepada keperluan dalam perencanaannya. Nah tadi satu yang dikatakan memang kita sebagai dalam keuangan biasanya mengumpulkan uang, kemudian menyimpan uang, kemudian mengeluarkan uangnya. Nah, untuk mengumpulkan uang, menyimpan uang, kami mempunyai aplikasi di mana banyak rekening bisa terjadi, macam-macam rekening bisa terjadi, tapi di satu aplikasi. Jadi seperti ini, kalau kita lihat di aplikasi kita bisa melihat bahwa the balance sheet of rekening kita semua ada di satu aplikasi. Kemudian dalam pengeluaran tadi kita katakanlah sehari-hari. Sekarang Bank Indonesia melakukan QR, Bank Indonesia melakukan fast payment, kita bisa melakukan itu semua di solusi kita. Terus kemudian terhadap use cases, hari ini kita mau membayar di mana-mana dengan adanya merchant gitu ya. Mungkin Bank Mandiri mempunyai ekosistem yang sangat luas, terutama partners yang termasuk ada hampir 2.000 yang sudah ada di ekosistem kami. Jadi itu akan membuat
mudah sekali dalam hal menghubungkan dengan partners dalam pembayaran, pembelian. Kemudian juga kita adalah mungkin e-money. E-money top up. Kalau saya lagi di jalanan gitu ya, di tol, keperluan untuk top up. Sekarang nggak usah susah-susah lagi. Saya tinggal tempel e-money card saya kepada mobile saya, bisa top up secara langsung. Kita mempunyai 21 juta e-money cards gitu ya, kalau kemana-mana ke tol mungkin bisa lihat. Dan kemudian juga untuk keperluan tadi tabungan, kami mempunyai beberapa produk tabungan yaitu yang cukup kompetitif, tapi more dari kompetitif adalah mempunyai flexibility. Salah satunya Mandiri Tabungan Rencana, juga ada deposito. Kemudian mungkin yang terakhir adalah keperluan kalau adanya untuk penambahan dana, katakanlah. Jadi adanya cara peminjaman yang lebih mudah hari ini bisa dilakukan di aplikasi. Jadi daripada hal ini, perencanaan yang bisa dilakukan adalah sebagai nasabah, kami melihat seluruh use cases end to end dari tadi pengumpulan dana, penyimpanan dana, dan pengeluaran untuk keperluan sehari-hari. Jadi harapan kami semua itu bisa dilakukan di Livin' by Mandiri dan tanpa harus datang ke cabang. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jadi layanan yang praktis, solutif, fleksibel, tapi tentunya tetap memudahkan nasabah. Tadi Pak Tim sempat menyebut soal Mandiri Tabungan Rencana ya Pak, atau MTR. Ini juga kan mempermudah nasabah mengelola keuangan lewat itu tadi, aplikasi Livin' by Mandiri tanpa harus ke bank. Cara apply-nya gimana sih Pak Tim? Benefitnya apa aja nih yang bisa didapatkan nasabah? Jadi kalau nanti udah punya Livin' by Mandiri, di page depan itu udah ada salah satu ikon untuk mengatakan mau membuka tabungan mandiri, tabungan rencana tadi ya. Jadi kenapa benefit ini? Nah ini salah satu yang kami suguhkan buat nasabah kami adalah kalau katakanlah mereka mempunyai keperluan yang sudah direncanakan, apakah itu untuk edukasi, pendanaan edukasi di depan, apakah itu untuk naik haji, apakah itu untuk keperluan bertamasya dan sebagainya. Nah, dana rekening ini sangat fleksibel, bisa disiapkan dengan auto debit katakanlah. Jadi setiap bulan mau di debit berapa akan masuk ke dalam tabungan rencana ini, tanpa bisa langsung menyisihkan tanpa harus mengganggu dan terserah kita mau berapa. Dan itu salah satu yang menjadi fleksibilitas. Kemudian pada saat nantinya diperlukan sesuai dengan yang sudah direncanakan, dana ini sudah tersedia. Jadi it's very simple, very easy, dan juga pada saat yang bersamaan akan adanya tentunya return yang cukup atraktif, di mana tabungan ini tidak hanya idle tapi menghasilkan. Mungkin kira-kira daripada dana tabungan ini adalah salah satu yang kami sajikan untuk membantu masyarakat dan nasabah kami. Baik, itu dia ya. Jadi teman kumparan semuanya, sebenarnya sudah semakin banyak layanan yang membantu kita, terutama Livin' by Mandiri ini, layanan dari Bank Mandiri yang memudahkan kita, membantu untuk mengelola keuangan kita. Oke, saya mau balik ke Mbak Wina lagi. Mbak Win, setelah banyak aplikasi layanan yang bisa membantu kita ya, tapi kita juga perlu tahu nih, mana sih yang harus didahulukan, ngumpulin dana darurat, tabungan, atau investasi, terutama di masa pandemi, Mbak Wina? Tentu saja karena ini lagi pandemi, punya dana darurat itu jadi sangat penting. Tapi tadi saya mau nambahin yang disebut sama Pak Tim tentang auto debit. Itu tadi saya sempat singgung soal apa-apa itu perlu serba otomatis. Kalau untuk cicilan utang aja otomatis, kenapa untuk menabung tidak dilakukan otomatis juga? Sehingga kalau ada layanan digital yang menyediakan auto debit, ini akan sangat membantu kita untuk bisa mengumpulkan saldo yang lebih bagus. Jadi banyak orang gagal menabung itu bukan karena dia nggak mau nabung, nggak ada niat, tapi lebih karena nggak dilakukan otomatis. Kayak gini aja Mbak, lapar lalu kita makan gitu kan, karena udah kebiasaan jam 12 makan siang, otomatis tuh perut kita lapar jam 12.
Kira-kira kayak gitu. Kalau udah dibikin otomatis, tabungan itu langsung terbentuk rutin. Jadi misalnya gajian tanggal 25 atau debit tanggal 26 tanpa kita harus ngerjain lagi ke bank, harus tanda tangan dokumen, langsung di aplikasinya bisa otomatis, maka akan langsung terbentuk saldonya. Ketika kita tadi membedakan dana darurat, tabungan, dan investasi, sebenarnya dana darurat itu adalah tujuan finansialnya. Menabung dan investasi adalah bagian dari cara untuk mewujudkan dana daruratnya. Jadi kita nggak bisa memilih antara dana darurat, tabungan, dan investasi, Mbak. Dana darurat itu penting, tabungan dan investasi adalah cara untuk membentuk saldo dana daruratnya. Jadi dilakukan dengan cara menabung dan investasi, dua-duanya bisa. Baik, luar biasa. Ini sebuah pencerahan juga mungkin untuk teman kumparan semuanya ya. Jadi dana darurat itu tujuan untuk keuangannya, tabungan dan investasi ini bisa jadi cara untuk gimana kita bisa mendapatkan dan mengumpulkan dana darurat itu tadi. Dan yang lebih penting dilakukan secara digital otomatis, itu kuncinya kalau menurut aku. Betul, penting sekali harus melek digital, terutama di pandemi seperti ini. Sangat mencerahkan, insightful sekali. Terima kasih Mbak Wina. Saya ke Pak Tim lagi. Pak Tim, ke depannya apakah akan ada tambahan layanan atau fitur dari Livin by Mandiri, Pak Tim? Ya, terima kasih bahwa ini sebenarnya sesuatu yang sudah kami develop dan yang seperti saya katakan tadi, hari ini kita lihat di market ada Livin 1.0. Nah, sebentar lagi di kuartal ketiga kami mengembangkan Livin 2.0. Baik. Nah, 2.0 ini akan sangat komprehensif dan mungkin saya jelaskan secara singkat saja, akan ada 3 big blocks yang kita punya di Livin 2.0 ini. Jadi yang pertama adalah memastikan bahwa yang kami berikan di layanan ini adalah a comprehensive banking services. Jadi semua layanan yang ada di cabang kecuali ambil cash, itu semuanya bisa dipegang di mobile kita. Satu genggaman. Di mobile kita. Jadi di satu genggaman. Jadi dengan kata lain, cabang akan ada di genggaman kita. Kedepannya dulu kalau saya mungkin grow up generasi kita agak berbeda. Kalau saya dulu nggak pernah bisa keluar rumah tanpa bawa dompet, gitu kan. Tapi zaman sekarang saya lihat anak-anak saya nggak ada yang bawa dompet lagi, semuanya bawa handphone. Yes. Nah, untuk ini semuanya akan ada di genggaman. Tadi saya setuju sekali sama Mbak Wina gitu ya, apa-apa sudah akan digital. Komprehensif yang tadi seperti saya katakan dari pembukaan account, bisa dari duduk di living room kita tanpa harus ke cabang, sampai investasi, pengeluaran, pembayaran, all the use cases. Nah, blok yang kedua adalah kita akan maju kepada full suite financial services. Nah, di situ akan adanya beberapa solusi-solusi karena Mandiri mempunyai ekosistem yang sangat besar. Di luar perbankan, kita mempunyai insurance, kita mempunyai finance companies, kita mempunyai Mandiri Sekuritas dan sebagainya. Dan juga kami akan membangun di situ yang namanya robo advisory. Jadi memberikan solusi-solusi ataupun ide-ide untuk bagaimana berinvestasi sesuai dengan level of the risk appetite of the individual. Dan yang terakhir, blok terakhir adalah Livin 2.0 ini akan mendapatkan suatu open ecosystem design. Jadi kami membuat dengan open ecosystem karena at the end of the day going forward kalau kita lihat the app is all about ecosystem. Nah, kami mempunyai lebih daripada 2.000 partners, 4.000 partners yang juga nanti untuk merchants dan sebagainya, untuk dibawa masuk ke dalam ekosistem kami untuk memberi kemudahan kepada nasabah kami. Contohnya nanti, apakah untuk transportasi, apakah itu untuk liburan, apakah itu untuk hal-hal yang hari ini use cases-nya banyak. Jadi nantikan, saya rasa nanti saya juga perlu masukan dari Mbak Wina bagaimana UI UX-nya. Kalau sudah diluncurkan nanti saya akan bantu juga untuk Mbak Melisa dan Mbak Wina untuk langsung bisa mendapat.
Terima kasih. Wah, menarik sekali. Terima kasih banyak Pak Tim. Jadi itu tadi ya, tidak terasa ini sharing sessionnya kita sudah hampir selesai, tapi saya yakin insightful sekali dan memberikan banyak pemahaman yang baru tentunya ya untuk teman kumparan semuanya, bahwa penting untuk kita mengelola keuangan dengan baik, tapi jangan lupa juga kita untuk melek digital, memanfaatkan layanan digital, salah satunya dari Living by Mandiri yang justru memudahkan kita baik untuk transaksi, pembayaran, sampai yang namanya investasi. Oke, terima kasih banyak Mbak Wina dan juga Pak Tim. Sangat Sama-sama mencerahkan. Melisa, sama-sama Pak Tim. Terima kasih Mbak Melisa, terima kasih Mbak Wina. Stay safe, stay healthy juga. Semoga bisa ketemu di acara kumparan selanjutnya ya Mbak Wina, Pak Tim. Jadi buat teman kumparan biar lebih gampang dan praktis mengelola cuan di masa pandemi, yuk langsung buruan download aplikasi Livin by Mandiri di Play Store maupun di App Store. Karena cukup stay at home, kalian bisa transfer uang, top up e-wallet, dan juga bayar tagihan dengan mudah. Livin by Mandiri, sahabat finansial yang menemani kapanpun dan dimanapun kamu berada. Living a lively life with Living by Mandiri. Jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada live quiz berhadiah. Lalu ada juga persembahan musik spesial dari musisi tanah air. Dan tentunya masih ada virtual talk menarik lainnya. Jadi stay tune on Karnaval Kemerdekaan 2021 Kumparan.